Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang dampak mobilitas sosial, yang mana sebelumnya kalian sudah belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Sekaligus sudah saya kasih contoh soal-soal yang harus kalian kerjakan. Dalam proses mobilitas sosial selalu saja ada dampak yang terjadi, karena kemungkinannya dalam setiap terjadinya mobilitas sosial, apakah itu ke atas, apakah itu ke bawah, atau ke samping, selalu ada yang namanya dampak mobilitas sosial. Sehingga dalam disadari atau tidak, terjadinya mobilitas sosial akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia, baik itu dampak sosial yang bersifat positif maupun mobilitas sosial yang dampaknya negatif. Berikut ini adalah dampak sosial positif. Dampak sosial mobilitas sosial yang positif yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Artinya bahwa di sistem sosial yang terbuka ini memberi kesempatan kepada siapa saja untuk pindah dari strata ke strata yang lain, sehingga ini memunculkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Tetapi anak-anak, yang perlu diingat bahwa untuk bisa ke tingkat yang lebih tinggi diperlukan motivasi yang tinggi dan juga semangat juang yang tinggi. Tapi kalau hanya bermalas-malasan, maka kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Contoh beberapa motivasi dalam sebuah pekerjaan. Gambar berikut akan memberikan berbagai macam profesi yang semuanya membutuhkan yang namanya motivasi kerja. Yang kedua, dampak positif adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih cepat tingkat perubahan sosialnya ke masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Artinya bahwa dalam kehidupan masyarakat kita yang awalnya dikenal dengan sebagai masyarakat agraris, masyarakat yang mengandalkan pertanian, sekarang lebih kepada masyarakat industri. Perubahan ini akan cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh, di era pandemi corona ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka ada sebuah teknologi yang bisa kita manfaatkan, yaitu dengan video conference, teleconference dengan satu orang ke orang yang lain, agar masih tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, meskipun tetap menggunakan protokol kesehatan. Sama halnya dengan kita sekolah, karena masih belum bisa berkumpul, maka kita bisa melakukannya dengan cara daring, dengan menggunakan dalam jaringan. Yang ketiga adalah dampak positif dari mobilitas sosial adalah meningkatkan integrasi sosial. Apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Integrasi sosial adalah penyatuan kehidupan yang ada di masyarakat. Contoh, mobilitas sosial akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup. Ketika orang mengalami peningkatan kehidupannya, maka dia akan berusaha untuk menyesuaikan dengan gaya hidup, nilai, norma, dan dianut oleh kelompok dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Responnya bisa saja tantangan, bisa juga penerimaan. Untuk yang integrasi ini yang dibutuhkan adalah respon untuk penerimaan, sehingga penerimaan berpengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial. Ini adalah contoh terjadinya integrasi dalam
masyarakat. Contoh, adanya alat transportasi massal monorail, maka masyarakat juga harus bisa menyesuaikan dengan cara-cara bagaimana model alat transportasi monorail. Pengganti dari bisa saja bis listrik, kereta ya, dengan jarak yang lebih dekat. Kemudian anak di samping itu, mobilitas sosial juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, bisa menjadi penyebab terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik dalam perjalanan kehidupan manusia. Persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Contoh, sebuah partai di sebuah negara, partai politik, semua partai punya tujuan untuk menjadi yang terbaik atau yang berkuasa. Contoh konflik terjadi ketika terjadinya G30 SPKI, di mana kejadian ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, yang tujuannya adalah untuk menguasai negara dengan paham komunis. Persaingan antar partai di Indonesia yang berdampak konflik ini adalah terjadinya G30 SPKI. Kenapa? Karena bisa membahayakan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Contoh konflik lagi adalah adanya demonstrasi yang bersifat radikal atau yang menggunakan kekerasan, pembakaran. Ini justru malah merugikan. Gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Sehingga bisa saja mengalami yang namanya darah tinggi, asam lambung, insomnia, merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti di atas tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada, menerima keadaan, dan kemudian untuk bertekad untuk berubah. Sehingga jangan sampai kita mengalami yang namanya stres gara-gara pekerjaan. Sehingga anak-anak, sebelum kita tutup, maka kita ulang kembali dampak positif dan negatif terjadinya mobilitas sosial. Dampak positif yang pertama adalah bisa memberi motivasi seseorang untuk maju. Yang kedua adalah mempercepat proses perubahan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatifnya adalah terjadinya konflik. Dan yang kedua adalah terjadinya gangguan psikis. Mungkin untuk renungan, manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, apakah itu vertikal ataupun horizontal. Tapi yang terpenting, ketika manusia dalam keadaan vertikal, bisa saja mengalami yang namanya mobilitas ke atas ataupun ke bawah. Yang penting bahwa ketika manusia menghadapi mobilitas ke bawah, maka manusia harus menghindari dan bisa menerima, sehingga tidak terjadi yang namanya stres. Tapi berusaha untuk bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas diperlukan perjuangan yang gigih dan semangat yang kuat. Jadi anak-anak pun harus ingat bahwa kita dalam hidup ini harus memiliki semangat juang yang tinggi agar kita bisa mencapai kesuksesan. Saya kira untuk materi dampak mobilitas sosial ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.